Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu mengenai bentuk akar. Silakan kalian perhatikan video ini sambil membuka buku catatan matematika kalian ya. Jadi bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Contohnya ada A per B itu bilangan pecahan ya. Ada 2/3, kemudian ada 5/4, dan seterusnya, bentuk pecahan. Kemudian bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dibagi, atau biasanya bilangan ini kalau dibagi itu hasilnya nggak habis-habis. Contohnya ada pi. Pi itu nilainya 22/7 ya. Kalau kalian bagi 22 dibagi 7, maka ini hasilnya tidak akan habis atau tidak dapat dibagi, tidak ada penyelesaian dalam bentuk bulat. Jadi itu ya, bentuk akar merupakan akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke definisi. Definisi yang pertama untuk bentuk akar. Jadi A pangkat N sama dengan B, itu sama artinya jika dalam bentuk akar, maka akar B pangkat N nilainya sama dengan A. Di sini ada contoh 3/2 sama dengan 9. Ingat ya, eksponen 3/2 artinya 3 dikali 3 sebanyak 2 kali ya. 3 dikali 3 itu kan hasilnya 9, berarti 3/2 sama dengan 9. Jika kita ubah ke dalam bentuk akar, maka akar 9 di sini pangkat 2 itu hasilnya akan sama dengan 3. Kemudian ada contoh yang lain 2/3, itu hasilnya 8. Jika kita ubah ke dalam bentuk akar, maka di sini 8, kemudian di sini 3, hasilnya sama dengan 2, seperti itu. Kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya ya. Di sini ada A akar B itu sama dengan akar A dikali B. Jadi A yang di sini itu kalian kalikan sebanyak 2 kali ya untuk mendapatkan akar yang sederhana. Contoh di sini ada 3 akar 2. Jika di sini kalian disuruh 3 akar 2 itu sama dengan akar berapa sih? Nah, berarti cara penyelesaiannya akar 3 dikali 3 dikali 2. 3 yang di sini kalian kalikan sebanyak 2 kali, lalu dikalikan kembali dengan angka yang ada di dalam akar ini ya. Berarti 3 kali 3 9, 9 kali 2 18. Jadi 3 akar 2 itu sama dengan akar 18. Contoh lain misalkan ada 2 akar 4 misalkan ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 4. Berarti 2 akar 4 itu sama dengan akar 16 ya. Akar 16 sama dengan 4. Betul ya, seperti itu. Karena 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Nah, jika kalian sudah paham tentang definisi, kita lanjut ke operasi pada bentuk akar ya. Yang pertama ada operasi penjumlahan bentuk akar. Coba kalian perhatikan catatan kalian ya. Pada operasi penjumlahan bentuk akar, di sana ada A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A ditambah B akar C. Berarti jika angka yang di dalam akar ini sama ya, di sini C, di sini juga C, maka dalam operasi penjumlahan bentuk akar kalian tinggal jumlahkan di sini A tambah B, kemudian akar C. Contoh 3 akar 5 ditambah 4 akar 5, berarti tinggal dijumlahkan 3 tambah 4 sama dengan 7, akar 5-nya pindah jadi 7 akar 5. Nah, begitu pula untuk operasi pengurangan bentuk akar. Ini tidak ada bedanya dengan penjumlahan ya. Di sini ada akar A akar C dikurangi B akar C itu sama dengan A dikurangi B kali akar C. Contoh di sini ada 7 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Jadi tinggal kalian kurangkan saja. 7 dikurangi 2 itu hasilnya 5. Kemudian di sini akar 3-nya tinggal pindah seperti ini ya. Jadi tidak bisa akar 3 dikurangi akar 3. Bukan seperti itu ya caranya. Jadi ini konsepnya harus
A dikurangi B akar C. Kemudian ada operasi perkalian bentuk akar. Nah, kalau perkalian ini mudah sekali. Jadi tinggal kalian kalikan angka-angka yang terdapat di dalam akar. Akar A dikali akar B itu sama dengan akar A dikali B. Contoh, ada akar 3 dikali akar 2. Itu akan sama dengan 3 dikali 2, 6. Di sini jangan lupa akarnya. Contoh misalkan akar 5 dikali akar 2. Akar 5 kali 2, 10. Jadi seperti itu. Kemudian ada operasi pembagian bentuk akar ya. Biasanya pembagian bentuk akar itu bentuknya seperti ini. Ada A, di sini akar X pangkat N per B, di sini akar Y pangkat N. Itu tinggal kalian pisahkan. Jadi A per B seperti ini ya, sama dengan akar. Karena berhubung di sini pangkatnya sama, jadi kita satukan saja seperti ini, X per Y, di sini N-nya. Contoh, ada 6, kemudian akar 16, di sininya pangkatnya 2, kemudian di sini 3, di sini ada akar 64, di sini pangkatnya 2. Berarti tinggal kalian pisahkan, jadi 6 per 3, kemudian akarnya 16 per 64. Ini jika disederhanakan akan menjadi 1 per 4. Dari mana 1 per 4? Ini merupakan bentuk sederhana dari 16 per 64. Berarti ini sama-sama dibagi 16 ya. Sama-sama dibagi 16. 16 bagi 16 1, kemudian 64 dibagi 16 sama dengan 4. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian silahkan kalian lihat di catatan kalian mengenai sifat-sifat bentuk akar. Tidak semua yang akan saya bahas karena di sini saya akan membahas sifat-sifat yang sering muncul saja ya. Contoh yang pertama, ada akar A pangkat 2, itu hasilnya akan sama dengan A. Jadi kalian tidak perlu capek-capek menghitung. Jika kalian menemukan contoh yang seperti ini, jawabannya cukup A. Contoh, akar 4 pangkat 2. Kalian tidak perlu ribet-ribet. Misalkan jadi akar 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4. Berarti ini sama dengan akar 16. Akar 16 itu 4. Nah, ini akan menghabiskan waktu yang lama. Jika kalian menguasai sifat-sifat, maka cukup akar 4 pangkat 2, maka jawabannya 4. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang kedua, ini akar A dikali akar B. Ini sama seperti operasi perkalian pada bentuk akar yang tadi ya. Jadi jika menemukan perkalian akar, itu tinggal kalian kalikan saja. Berarti A dikali B. Contoh, ada akar 5 dikali akar 3. Maka hasilnya sama dengan akar 5 dikali 3. Berarti akar 15. Seperti itu. Kemudian lanjut, sifat yang ketiga. Di sini elemen-elemennya itu berbeda ya. Di sini ada P akar A dikali Q akar B. Nah, jika menemukan bentuk yang seperti ini, maka penyelesaiannya P dikali Q, kemudian yang akar A dikali akar B, sehingga bentuknya PQ akar AB. Contoh soalnya, 2 akar 3 dikali 3 akar 4. Berarti kalian tinggal kalikan. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kemudian akar 3 dikali akar 4 itu sama dengan akar 12. Maka penyelesaiannya adalah 6 akar 12. Seperti itu ya. Jadi tinggal dikalikan. Kemudian sifat yang keempat, di sini ada akar A ditambah akar B dikali akar C. Operasinya dipisahkan dengan tanda kurung ya. Berarti jika menemukan bentuk yang seperti ini, akar A dikali akar C, kemudian akar B dikali akar C. Maka penyelesaiannya akar AC ditambah akar BC. Contoh soalnya, ada akar 3 ditambah akar 6 dikali akar 2. Berarti kalian kalikan satu per satu. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Kemudian akar 6 dikali akar 2 sama dengan akar 12. Berarti akar 3 ditambah akar 6 dikali akar 2 hasilnya sama dengan akar 6 ditambah akar 12.
Ya, kita lanjut ke sifat berikutnya. Di sini ada akar A pangkat M, di sini kemudian ada pangkat N juga ya. Jika kalian menemukan bentuk yang seperti ini, maka penyelesaiannya menjadi A pangkat M per N. Jadi M di sini, kemudian N yang di sini. Contoh, di sini ada bentuk 8 pangkat 4, kemudian di sini 2. Jadi ini penyelesaiannya seperti ini. Jadi 8, 4 yang ini pindah ke sini, kemudian 2 yang ini pindah ke sini. Jadi 8 pangkat 4 per 2 ya. Ini sama dengan 8 dipangkat 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 dikali 8 ya, sebanyak 2 kali. Ini 1, 2, sama dengan 64. Kemudian sifat yang selanjutnya yang sering muncul, yaitu ini hampir sama dengan sifat yang kelima, tapi dia dikalikan lagi dengan bentuk yang sama seperti ini. Jika kalian menemukan seperti ini, maka bentuknya menjadi A pangkat M per N dikali A pangkat Q per P. Di sini Q, P. Berarti pangkatnya itu yang di dalam akar per yang di luar akar, di dalam akar per di luar akar, seperti ini ya. Ingat sifat eksponen, jika perkalian maka pangkatnya menjadi penjumlahan, begitu pula sebaliknya ya. Berarti di sini A pangkat M per N ditambah Q per P. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada 5 pangkat 2, kemudian di sini 3, di sininya 5 pangkat 3, di sininya 6. Maka penyelesaiannya angka yang di dalam akar ini harus sama ya. Jadi sifat ini berlaku jika angka yang di dalam akar ini sama. Di sini 5, di sini juga 5. Berarti penyelesaiannya 5 pangkat 2 per 3 dikali 5 pangkat 3 per 6. Perkalian maka berubah menjadi penjumlahan. Sama dengan 5 pangkat 2 per 3 ditambah 3 per 6. Ingat penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan 2 per 3 ditambah 3 per 6. Berarti kita samakan dulu penyebutnya ya. Penyebutnya berarti cari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti di sini 6 ya. 6 dibagi 3 dikali 2 itu sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 6 dikali 3 sama dengan 3. Berarti 4 tambah 3 7 per 6. Maka hasilnya 5 pangkat 7 per 6. Kemudian kita lanjut ke kuadrat penjumlahan bentuk akar, dan di sini juga ada kuadrat pengurangan bentuk akar. Rumusnya sama ya, cuma yang membedakan adalah tanda penjumlahan dan di sini tanda pengurangan. Di sini jika kalian menemukan bentuk akar A ditambah akar B pangkat 2, berarti ini dikali sebanyak 2 kali. Konsep eksponen ya, jangan dilupakan. Berarti penyelesaiannya A tambah B ditambah 2 akar A dikali B. Kita ke contoh soal biar paham. Akar 3 tambah akar 5 pangkat 2 itu sama dengan angka-angka yang di dalam akar pindah ke sini. Berarti 3 tambah 5 ditambah 2 dikali akar 3 dikali akar 5 ya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti 2 dikali akar 3 kali akar 5. 3 tambah 5 8 ditambah 2 pindah ya, 2 akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15. Berarti akar 3 ditambah akar 5 pangkat 2 hasilnya sama dengan 8 ditambah 2 akar 15. Begitu pula yang bentuk pengurangan ya, kuadrat pengurangan bentuk akar juga sama caranya dengan penjumlahan, hanya saja di sini dikurangi ya. Kalau di sini dijumlahkan, di sini dikurangi, seperti itu. Contoh soalnya di sini ada akar 10 dikurangi akar 3 pangkat 2. Ini artinya 10 ditambah 3. Ini sebagai A, ini sebagai B. 10 tambah 3 dikurangi 2 akar 10 kali akar 3. 10 tambah 3 13 dikurangi 2-nya pindah ke sini, akar 10 kali akar 3 akar 30, seperti itu. Kita lanjut ke bentuk merasionalkan bentuk akar ya.
Di sini coba kalian perhatikan buku kalian. Yang pertama ada A per akar B. Itu penyelesaiannya kalau kalian menemukan A per akar B, maka kalian kalikan dengan penyebutnya. Perhatikan, menjadi A per akar B. Ini penyebutnya akar B ya. Berarti dikali akar B per akar B. Hasilnya A dikali akar B sama dengan A akar B. Akar B dikali akar B itu hasilnya menjadi B. Maka ini jika disederhanakan menjadi A per B dikali akar B. Contoh, ada 3 per akar 8. Jika perintahnya disuruh merasionalkan, maka kalian cukup kalikan dengan bentuk pecahan dari penyebut yang ini. Berarti 3 per akar 8 dikali akar 8 per akar 8. Kalau di sini akar 3, berarti di sini akar 3 per akar 3. Kalau di sininya akar 7, di sini juga akar 7 per akar 7. Seperti itu ya, paham ya? Berarti 3 dikali akar 8 sama dengan 3 akar 8. Akar 8 dikali akar 8 itu sama dengan 8. Jika kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 per 8 akar 8. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada bentuk pecahan seperti ini, C per A ditambah akar B. Penyebutnya A ditambah akar B. Jika penyebutnya penjumlahan, maka kalian kalikan dengan merasionalkannya dengan pengurangan ya. Penyebutnya A tambah akar B, berarti kalian rasionalkan dengan A dikurangi akar B per A dikurangi akar B. Maka hasilnya akan menjadi C per A pangkat 2 dikurangi B dikali A dikurangi akar B. Contoh, ada 5 per 2 ditambah akar 3. Kalian rasionalkan, di sini penyebutnya 2 tambah akar 3, berarti kita rasionalkan dengan 2 dikurangi akar 3. Jika di sininya 2 kurangi akar 3, berarti kalian rasionalkan dengan 2 ditambah akar 3, berarti kebalikan dari penyebut ini ya. Berarti hasilnya menjadi 5 per 2 pangkat 2 dikurangi 3 ya. Kita pakai 2 di sini, kemudian pakai angka yang di sini 3, dikali kemudian 5 per 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4 dikurangi 3 dikali 2 dikurangi akar 3. 5 dikurangi 4 dikurangi 3 ya, per 4 kurangi 3 berarti 5 per 1. 5 bagi 1 itu sama dengan 5. Kemudian ini 2 dikurangi akar 3. Sampai sini sudah betul, tapi jika kalian ingin menyederhanakan kembali, tinggal dikali, berarti 5 kali 2 itu sama dengan 10. Kemudian 5 dikali negatif akar 3 itu sama dengan negatif 5 akar 3. Nah, ini bentuk yang paling sederhananya. 3. Kemudian bentuk merasionalkan akar yang ketiga ini hampir sama dengan bentuk yang nomor 2 tadi ya, hanya saja di sini dia operasinya pengurangan. Berarti kalau di sini pengurangan, nanti ketika kalian rasionalkan, kalian kalikan dengan operasi penjumlahan. Nah, ini ya. Jadi sama dengan C per A pangkat 2 dikurangi B dikali A tambah akar B. Ini sama seperti yang nomor 2, hanya saja dia operasinya di sini berbeda ya. Perbedaannya seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ada bentuk C per akar A ditambah akar B. Nah, di sini dua-duanya akar. Kalian perhatikan operasinya. Ketika di sini operasinya penjumlahan, maka kalian kalikan atau dirasionalkan dengan yang operasinya pengurangan ya. Ingat penyebutnya, lihat penyebutnya ada akar A ditambah akar B. Berarti dirasionalkannya dengan akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Nah, hasilnya sama dengan C per A dikurangi B dikali akar A dikurangi akar B. Kita ke contoh soal biar paham. Di sini ada 8 per akar 5 ditambah akar 3. Ketika kalian disuruh merasionalkan, maka kalian rasionalkan dengan penyebutnya, operasinya lawan dari operasi yang di sini. Di sini penjumlahan, maka kalian kalikan dengan operasi pengurangan ya. Ini sama dengan 8 per
5 dikurangi 3, jadi ambil angka-angka yang ada di dalam akar ya. 8 per 5 dikurangi 3 dikali akar 5 dikurangi akar 3. 8, 5 kurangi 3 itu 2, 8 per 2 itu sama dengan 4 ya. 8 bagi 2 itu 4. Kemudian di sini akar 5 dikurangi akar 3. Ini jika kalian ingin bentuk sederhananya, tinggal dikali 4 akar 5, berarti 4 akar 5 dikurangi 4 dikali akar 3 itu sama dengan 4 akar 3. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. Ya, jadi kesimpulan dari bentuk akar, kalian pastinya sudah hafal ya perkalian dari perkalian 1 ya minimal sampai perkalian 10. Kalian sering menemukan dua operasi perkalian yang angkanya kembar. Contohnya ada 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian ada 3 kali 3 sama dengan 9. Terus yang kembar lagi ada 4 kali 4 sama dengan 16. Dan seterusnya ya, sampai 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, jadi perkalian ini jika diubah ke dalam bentuk akar, maka seperti ini. Akar 4 itu sama dengan 2. Kemudian akar 9 itu sama dengan 3 ya. Kemudian ada akar 16 sama dengan 4. Kemudian ada akar 100. Nah, akar 100 berarti sama dengan 10 ya. Berarti kalian bisa membuat definisi sendiri dari bentuk akar itu seperti apa. Dan satu hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk akar, A dikali B itu bisa menjadi AB, tetapi A ditambah B itu tidak bisa disatukan ya, tidak bisa menjadi AB, itu tidak bisa. Contoh, akar 2 dikali akar 3 itu bisa dioperasikan. 2 dikali 3 sama dengan akar 6. Tetapi akar 2 ditambah akar 3 itu tidak bisa dioperasikan. Tidak boleh menjadi akar 5. Ini salah ya. Berarti yang hanya bisa dioperasikan hanya perkalian. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu tidak bisa dioperasikan. Jadi cukup seperti ini jawabannya. Jika ada soal misalkan akar 2 dikurangi akar 5, nah ini tidak bisa dioperasikan, sudah sampai sini saja. Kecuali ada akar 2 dikali akar 5, karena ini operasinya perkalian maka bisa. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10, jadi akar 10. Itu beberapa poin yang harus kalian ingat. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan hubungi saya via WhatsApp yang sudah kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.